I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Kiprah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian pada ajang Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Meski memulai balapan dari posisi ke-16, Veda mampu menembus 10 besar dan mengamankan poin penting dalam persaingan musim ini. Hasil tersebut bukan hanya sekadar angka di klasemen, tetapi juga menjadi bukti nyata perkembangan, mental, dan daya juang salah satu rider termuda di kelas Moto3. Hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God. Sejak lampu start dipadamkan, Veda langsung menunjukkan insting balap yang tajam. Start dari baris kelima tidak membuatnya ragu. Justru di momen inilah karakter The Mantis terlihat jelas. Dengan agresivitas yang terukur, ia langsung melesat dan menyalip 5 pembalap sekaligus di lap awal. Dalam hitungan detik, Veda sudah merangsek ke posisi ke-11 dan mulai mendekati rombongan besar di depan. Awal balapan menjadi fase yang sangat krusial dan Veda mampu memanfaatkannya dengan sangat baik. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca celah. Meski sempat kehilangan beberapa posisi akibat ketatnya persaingan, Veda tetap tenang dan tidak terburu-buru. Ia memilih menjaga ritme sambil perlahan kembali menyerang. Memasuki pertengahan lomba, performa Veda semakin terlihat solid. Pembalap bernomor 9 itu mulai menekan para rivalnya dan bahkan sempat naik hingga posisi ke-7. Ia berada dalam grup besar yang saling beradu kecepatan, slipstream, dan strategi. Di fase ini, bukan hanya kemampuan individu yang diuji, tetapi juga ketahanan mental dan konsistensi dalam mengambil keputusan di lintasan. Namun, balapan Moto3 memang terkenal tidak bisa ditebak. Selain keberanian dan skill, faktor performa motor juga memainkan peran penting. Di Silverstone, karakter trek yang panjang dengan banyak straight membuat perbedaan kecepatan mesin menjadi sangat terasa. Dan di sepertiga akhir balapan, tantangan itu mulai dirasakan oleh Veda. Secara perlahan, ia mulai kesulitan mengimbangi kecepatan para rivalnya di lintasan lurus. Posisi yang sempat naik harus kembali turun, lap demi lap. Dari posisi 7, Veda sempat terlempar hingga keluar 10 besar. Bahkan menyentuh posisi ke-13. Situasi ini tentu tidak mudah, terutama di tengah tekanan dan ketatnya persaingan Moto3. Namun disinilah mental Veda benar-benar teruji. Ia tidak menyerah, ia tetap fokus, menjaga konsistensi, dan menunggu momen yang tepat untuk kembali menyerang. Menjelang lap-lap akhir, drama kembali terjadi. Veda secara mengejutkan berhasil naik 3 peringkat ke posisi ke-9. Salah satu rival utamanya dalam perebutan klasemen rookie, Brian Uriarte, mengalami crash di lap terakhir saat sedang bersaing di barisan depan. Hingga akhirnya, saat garis finish dikibarkan, Veda Ega Pratama berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-9. Ia mencatatkan selisih waktu sekitar 12 detik dari pemenang, sebuah hasil yang cukup kompetitif, mengingat ia memulai dari posisi ke-16. Play with me like cats and a string. Salah satu momen krusial dan berani dalam balapan juga ditampilkan Veda Ega Pratama saat melakukan manuver overtake ekstrim terhadap Joel Esteban. Dalam tayangan ulang televisi, aksi tersebut terlihat begitu nekat namun penuh perhitungan. Veda melakukan pengereman sangat dalam dan mengambil jalur dalam yang ekstrim. Sebuah langkah yang sangat berisiko karena sedikit saja kesalahan bisa berujung crash. Namun, dengan keberanian dan kontrol yang luar biasa, ia berhasil menyelesaikan manuver tersebut dengan sempurna. Overtake itu bukan hanya sekedar menyalip, tetapi juga menunjukkan kelas dan mental seorang pebalap yang tidak takut mengambil risiko demi hasil terbaik. Meski belum memperebutkan podium, aksi tersebut menjadi salah satu highlight penting dalam balapan Veda di Silverstone. Penampilan Veda pun mendapat apresiasi dari manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama. Ia memuji start Veda yang sangat baik, serta mental pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang balapan. Menurut Aoyama, Veda mampu langsung masuk ke posisi 10 besar berkat start yang agresif.
Meski sempat terdampak beberapa insiden di depannya, Veda tetap mampu bangkit dan menyelesaikan balapan dengan hasil maksimal. Sebuah pencapaian yang tidak mudah, terutama di kelas kompetitif Moto3. Start Veda sangat bagus karena bisa cepat masuk 10 besar, tapi beberapa insiden di depannya berdampak padanya. Dia nggak pernah nyerah dan akhirnya finish ke-9. Ini nggak mudah, tapi dia sudah beri yang terbaik, kata Hiroshi Aoyama, manajer Honda Tim Asia. I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Tambahan poin dari Silverstone juga berdampak pada posisi Veda di klasemen. Ia berhasil memangkas jarak poin, terutama di kategori rookie. Meski masih tertinggal dari Brian Uriarte dalam perburuan gelar Rookie of the Year, peluang Veda tetap terbuka lebar. Saat ini, Veda masih bertahan di papan atas klasemen dan terus menunjukkan konsistensi sebagai salah satu rookie terbaik musim ini. Dengan usia yang masih sangat muda, performa seperti ini tentu menjadi sinyal positif bagi masa depan karirnya.